Solidaritas dong dengan tim lawyer, masa dipecat di pengadilan itu kan nggak etis juga dong. Merasa bos lagi, bos apa gua merokok aja minta bos gitu. Kan gondok kita jadinya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update informasi terkait dengan kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, ya, dimana mereka sedang melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan mereka telah menyampaikan memori banding. Ada hal yang kemudian unik dari kasus Sugi Nur dan Bambang Tri ini, dimana kali ini Egy Sujana itu nampak menyindir Bambang Tri. Katanya dia men-tracking ke belakang ketika Bambang Tri memecat salah satu rekan sejawat pengacara karena merasa dirinya bos. Ini yang oleh Egy Sujana itu kemudian disindir, katanya bos, mana bos merokok saja itu minta sama si Sugi Nur, begitu celetuknya. Nah, ini yang kemudian membuat kita juga bisa ngakak dari Egy Sujana ini. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana curhatan dari Egy Sujana ini. Kita simak dulu sama-sama. Maka logika intelektualnya harusnya buku dilawan buku juga, bukan ditangkap Bambang Tri. Apalagi waktu undercover pertama sudah ditangkap 3 tahun loh di penjara, cukup lama, sampai istrinya diperkosa dan problem-problem sosial lain yang dialami oleh Bambang Tri. Itulah saya prihatin sama Bambang Tri, sahabat saya juga itu saya bantu. Tapi di tengah jalan Bambang Trinya yang bukan kepada saya sih, kepada tim lawyer, kan saya harus solidaritas dong dengan tim lawyer, masa dipecat di pengadilan itu kan nggak etis juga dong. Merasa bos lagi, bos apa gua merokok aja minta bos gitu. Kan gondok kita jadinya. Sudahlah, itu kita jangan terjebak situ. Saya tetap bela Bambang Tri karena dialah yang mampu membuka kedoknya Jokowi. Nggak punya ijazah, ngaku-ngaku punya. Waktu wali kota dokter Andes, sekarang waktu capres insinyur, dan sudah presiden insinyur. Bagaimana? Itu kan dua disiplin ilmu yang beda antara IPS dengan IPA. Kok dari IPS langsung pindah pluk jadi insinyur, UGM lagi. Aduh, dan ternyata ijazah UGM itu fotonya aja di situ jelas bukan foto Jokowi, Hari Mulyono yang suami dari adiknya, kan begitu. Kok UGM berani bilang meyakini apa asli? Waduh, tuh rektor tuh gimana Nanti juga saya ingatkan lagi nih yang jadi seknek sekarang, Pratikno, Anda ini lagi hujan di kampung. Apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini bisa membuat kita ngakak karena ternyata beliau itu kemudian menyindir si Bambang Tri karena dulu memecat salah satu rekan pengacara. Egy Sujana ini lebih pada curhatan sih sebenarnya, dimana Egy menyindir Bambang Tri karena dulu dia Bambang Tri merasa dirinya bos dan memecat salah seorang dari kuasa hukum yang berujung pada yang lain juga itu kemudian mengundurkan diri karena alasan namanya solidaritas. Sejak awal mereka kemudian bersama-sama untuk membela Sugi Nur dan Bambang Tri. Nah, ini yang kemudian diulas oleh Egy Sujana, katanya bos apaan ngerokok saja itu, mau ngerokok itu pun harus minta begitu celetuknya Egy Sujana. Tetapi dia tetap katanya semacam bersyukur dari apa yang telah dimulai oleh Bambang Tri, karena menurutnya dialah yang kemudian mau mengungkap dugaan
ijazah kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi ini. Hanya saja bahwa Egy Sujana ya kembali mengulang dan mengulang peristiwa yang beberapa bulan yang lalu terus menerus ini diungkap. Sebuah alasan-alasan atau argumentasi yang sebenarnya sudah basi ya, karena dia selalu mempertanyakan soal titelnya Pak Jokowi yang katanya dulu veteran BES ya, lalu kemudian tiba-tiba berubah jadi insinyur. Ini kan argumen-argumen yang sejak dari dulu ya selalu diungkap ke permukaan. Ya, demikian juga ya dia mengungkap lagi peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Bang Banteri ya, ketika sebelumnya dia dipenjara karena menulis buku Jokowi Undercover. Kemudian dipenjara, di dalam penjara itulah musibah pun menimpa keluarganya. Ya, karena keluarganya ini ternyata hamil dan itu tidak diakui oleh Bang Banteri. Bahkan menurutnya ya dia dipaksa. Dan terjadilah itu peristiwa yang memilukan bagi Bang Banteri, istrinya hamil, yang kemudian itu tidak diakui oleh Bang Banteri. Tapi dulu kan Bang Banteri itu kemudian menyalahkan Pak Presiden Jokowi. Disitulah konyolnya Bang Banteri, karena dia kena musibah kok Bapak Presiden yang disalahkan. Demikian pula ya Egy Sujana lagi mengulang-ulang ya narasi-narasi ya yang sudah dari awal ini yang terus kemudian selalu didengung-dengungkan. Demikian pula soal ijazah UGM ya, menurutnya fotonya itu ya palsu lah ya, tidak begitu. Ini yang terus menerus ya dinarasikan dan dinarasikan, padahal pihak UGM sudah mengklarifikasi itu semua. Tapi Egy Sujana ini sepertinya memang sudah termakan dengan opini narasi yang dibangun oleh Bang Banteri ya. Kita juga heran ya, padahal ini selama dalam proses persidangan di pengadilan tingkat 1 Pengadilan Negeri Surakarta ya, Egy Sujana kan terlibat secara langsung dan dia betul-betul melihat bagaimana proses-proses itu berjalan, dan bahwa Bang Banteri itu kan tidak bisa menghadirkan bukti sama sekali. Apa yang dia tulis dalam buku itu tidak bisa dia buktikan, tidak bisa dia hadirkan. Tapi kok Egy Sujana masih saja mempercayai hal-hal yang ya telah membuat Bang Banteri ini kemudian ya pernah mendekam di penjara. Nah, kenapa narasi ini terus-menerus mereka bangun? Karena pada dasarnya kita tahu bahwa ini hanyalah upaya untuk kemudian melemahkan wibawa Bapak Presiden Jokowi di mata publik. Mungkin mereka beranggapan bahwa sekalipun dia Sugeng Nur dan Bang Banteri divonis bersalah, tetapi opini ini terus mereka bangun dengan maksud ya bagaimana publik ini kemudian menjadi kurang percaya kepada Bapak Presiden, atau paling tidak publik akan terus mempertanyakan, bertanya. Inilah yang sepertinya mereka terus upayakan, sehingga opini-opini ini terus menerus dibangun oleh Egy Sujana. Dan kita tentu tidak boleh membiarkan situasi ini berjalan terus ya, bahwa harus ada upaya untuk mengedukasi publik masyarakat Indonesia untuk tidak mudah dan gampang percaya dengan sejumlah narasi-narasi atau opini-opini yang menyesatkan. Bahwa hari ini Bang Banteri dan Sugeng Nur itu sudah divonis bersalah 6 tahun oleh Pengadilan Surakarta, sekalipun dia melakukan upaya hukum ya nanti kita akan lihat seperti apa nanti keputusan Pengadilan Tinggi ya Jawa Tengah. Yang jelas bahwa kita serahkan semua proses ini kepada lembaga peradilan, dan kita percaya bahwa karena itulah lembaga yang punya otoritas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan tentu apapun keputusannya kita harus percaya, sekalipun kelompok dari Sugeng Nur Egy Sujana CS ini mungkin akan terus melakukan upaya-upaya hukum ya, nanti kita lihat nanti di akhir ya upaya-upaya yang mereka akan lakukan. Yang jelas bahwa hari ini ya Sugeng Nur itu dan Bang Banteri sudah divonis dan dalam proses upaya banding di Pengadilan Tinggi ya Jawa Tengah. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.